Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Sebelumnya, Pagi Pak Ujang. terima kasih atas waktu yang disediakan sehingga kita bisa melakukan aktivitas yaitu tentang demonstrasi kontekstual dengan alur dikta. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, nama saya Ujang, CGP Angkatan 7 dari SD Negeri Karangudi 3, Kecamatan Ngerampal. Kemudian selanjutnya yang berperan sebagai coach itu Ibu Utami Kadarsi dari TK Permata Bangsa, dan yang berperan sebagai coach yaitu Ibu Risprapti Prasetyowati dari SMP Negeri 2 Ngerampal, dan yang berperan sebagai pengamat 2 yaitu Bapak Agus Yulianto. Sebelumnya selamat pagi Bu Utami. Pagi Pak Ujang. Selamat pagi Bu Ris. Selamat pagi Pak Ujang. Gimana nih kira-kira pada kesempatan kali ini apa yang ingin Ibu Ris gali dari percakapan tentang coach dengan menggunakan alur tirta ini? Persiapan saya nanti saya akan menjadi coach, kemudian Bu Utami akan menjadi coach saya. Nah itu nanti tentunya persiapan saya menggunakan alur tirta ya. Saya memahami alur tirta terlebih dahulu. Di antaranya nanti langkahnya adalah merumuskan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Nah itu akan menjadi acuan saya dalam melakukan coaching dengan Bu Utami nanti. Kira-kira dari ketiga kompetensi inti tadi yang disebutkan, yang mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu Ris ini? Ya, dari ketiga kompetensi coaching nanti sebenarnya semuanya perlu dikembangkan Pak. Antara kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tetapi untuk kesempatan kali ini nanti yang saya fokuskan adalah mendengar secara aktif. Jadi nanti saya akan kembangkan bagaimana saya itu merespon kunci, seperti apa nanti saya merespon sehingga saya bisa mendengar secara penuh rasa, sehingga coach nanti bisa lebih terbuka dalam mengungkapkan permasalahan serta unek-uneknya. Begitu Pak. Oh, iya. Kira-kira dari indikator ketercapaian yang tadi disebutkan, kemudian tujuan pengembangan yang ingin dilakukan Ibu Ris itu apa? Indikator tentang mendengarkan secara aktif, yang saya harapkan nanti kunci merasa nyaman berbicara dengan saya, kemudian bisa mengungkapkan segala permasalahannya sehingga saya dapat memancing dan menggali kunci tentang permasalahannya dan dapat menemukan secara mandiri tentang permasalahan yang dihadapi. Begitu Pak. Bagus sekali tuh. Oh, ya. Mudah-mudahan apa yang tadi diutarakan oleh Ibu Ris dalam pelaksanaannya itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Baik, untuk selanjutnya monggo waktu saya serahkan ke Ibu Utami dan Ibu Risprapti. Ya. Terima kasih Pak Ujang. Assalamualaikum Bu Utami. Waalaikumsalam Bu Ris. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Bu Ris sehat. Ya, alhamdulillah. Ada apa ya Bu
Utami tadi kok mengajak saya bertemu pada pagi hari ini? Gini Bu Ris, saya pengen sharing sama Bu Ris nih. Eh, di sekolah saya itu ada murid baru Bu Ris. Jadi pindahan gitu Bu, pindahan dari TK lain. Iya. Baru 1 minggu ini. Itu setiap pagi kok masih nangis Oh gitu. gitu. Padahal usianya sudah usia TKB yang seharusnya sudah siap masuk SD gitu Bu Ris. Hmm, Terus sudah ada beberapa apa ya, sudah ada beberapa eh, cara yang kami lakukan, tapi kok belum berhasil juga gitu. nah, Jadi itu membuat saya resah gitu, Bu Riz. nah tadi Bu Utami ada murid nih, murid yang baru dari pindahan dari TK lain, dia itu sudah di situ ya, udah TKB nggih, TKB tetapi belum bisa beradaptasi nggih tadi ya. Nah, dari Iya. pertemuan pada pagi hari ini, apa yang Bu Utami harapkan atau dapatkan dari hasil perbincangan kita ini nanti, kira-kira? Nah, gitu Bu Riz. Saya ingin mendapatkan solusi gitu. Mendapatkan solusi agar murid saya itu bisa belajar nyaman, bisa bisa beradaptasi dan bersosialisasi dengan baik dengan teman-temannya, dengan bu gurunya semuanya gitu. Itu yang ingin saya dapatkan dari sharing kita hari ini, Bu Riz. Oh iya. Jadi nanti setelah kita berbincang, kita melakukan coaching, nanti Bu Utami berharap mendapatkan solusi ya, solusi dari apa yang kita laksanakan. Nah, saya ingin tahu dari yang Ibu tadi ceritakan ya, minta saya ingin tahu ceritakan lebih lanjut mengenai permasalahan dan usaha seperti apa yang Ibu Utami sudah lakukan selama ini. Jadi gini Bu Riz, ini permasalahannya adalah anak ini selalu berpindah-pindah karena orang tuanya dinasnya juga berpindah-pindah Bu Riz. Dari sebelum di TK kami itu sebelumnya sudah di TK yang dekat TK kami juga. Dan sebelumnya itu di luar kota Sragen karena orang tuanya harus pindah kerja di Sragen, jadi anaknya mengikuti gitu. Terus dari kami sudah menyimpulkan, oh ini mungkin anak susah adaptasi, susah sosialisasi karena lingkungannya selalu baru, belum nyaman tapi sudah harus pindah lagi di lingkungan baru seperti itu. Kemarin usaha yang sudah kami lakukan yaitu mencarikan teman Bu Riz. Sudah kami berusaha mencarikan teman dulu agar punya teman akrab gitu ya di sekolah kami dan alhamdulillah itu sudah berhasil. Namun belum signifikan gitu. Jadi masih sudah mau sosialisasi, sudah mau main sama temannya, tapi sebentar main nanti nangis lagi gitu Bu Riz. Nah, kami Iya. ingin itu benar-benar nyaman gitu dari pagi sampai nanti selesai pembelajaran sampai pulang itu benar-benar nyaman gitu. Iya, jadi usaha dari Bu Utami mengatakan bahwa sudah mencarikan solusi ya dengan mencarikan teman akrab. Siapa tahu dengan teman akrab dia bisa bermain bersama, tetapi kenyataannya malah anak itu masih saja nggih, masih saja menangis mencari orang tuanya. Nah, Bu Utami sudah mencari mengapa kok anak tersebut itu bisa menangis, tidak berani di sekolahan, ingin mencari mamanya untuk pulang begitu. Apakah sudah Oke. mencari permasalahannya? Kenapa Dari kok anak? pengamatan kami yang pertama mungkin karena itu Bu Riz. Karena yang satu ya alasannya karena selalu pindah-pindah itu nggih, jadi Nggih, belum nyaman dengan lingkungan yang lama, sudah harus pindah ganti lagi dengan lingkungan baru. Yang kedua kemarin saya sempat berkomunikasi dengan mamanya. Ternyata mamanya itu bercerita kalau sebenarnya anak ini sangat tertarik dengan di ruangan yang terbuka gitu, di alam terbuka gitu. gitu. Jadi apa mungkin ya Bu ini karena eh, takut sekolah itu karena di dalam ruangan gitu, di dalam gedung, di dalam lingkungan yang tertutup gitu, kok setiap diajak bermain di luar itu kok anaknya senang gitu, dan dibandingkan dengan misalnya akhir pekan gitu jalan-jalan ke mall sama jalan-jalan ke yang di area
terbuka itu kok lebih senang ke yang area terbuka katanya Ya. gitu. Jadi Oh, begitu. itu yang kemarin sebelum saya gali dari orang tuanya Bu Riz. Iya. Ketika melihat anak itu ternyata kok di sekolah seperti itu ya, di kemudian dia itu sebenarnya suka dengan lingkungan terbuka ya. Kira-kira jika diberi nilai nih perilaku anak ini ya ketika di sekolahan dari skala 1 sampai 10 itu perilaku yang pantas untuk anak tersebut nilainya berapa kira-kira dari Bu Utami? Kalau saya beri nilai 4 atau 5 mungkin ya Bu Riz, karena sudah usia TKB tapi Ya, masih seperti seperti itu gitu. itu. Dan kenapa kok saya berani ngasih nilai 5? Karena sudah mulai mau ditinggal orang tuanya Iya. meskipun masih Heeh. nangis Nah, gitu Bu Riz. idealnya untuk ukuran anak TKB itu seperti apa ya yang Bu Utami harapkan? Saya berharap itu kalau sudah TKB ya sudah benar-benar mandiri, sosialisasi sama teman-temannya juga sudah bagus gitu karena untuk persiapan ke jenjang SD. Jadi begitu masuk masuk sekolah dasar itu benar-benar anak sudah mandiri gitu, Nggih. sudah bisa bisa eh, apa ya, sudah bisa mengatur dirinya sendiri gitu. Jadi sudah tidak harus tergantung sama orang lain lagi, apalagi masih minta ditungguin orang tuanya. Saya pengennya sudah benar-benar mandiri gitu, Iya. Buris. Eh, karena TKB itu harus mandiri ya. Tadi dengan jenengan sudah konsultasi dengan orang tuanya bahwa anak itu suka di tempat yang terbuka. Nah, solusi apa lagi kira-kira usaha apa lagi yang Ibu Tami akan lakukan dengan sudah konsultasi oh ternyata anak ini suka di lingkungan terbuka seperti itu. Kira-kira rencana Bu Utami nanti selanjutnya itu eh, akan menggunakan metode yang bagaimana? Gini mungkin, Buris. Karena anaknya suka dengan lingkungan yang terbuka, Ya, jadi kemungkinan saya akan berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah saya untuk mengadakan kegiatan outing kelas, Buris. Jadi begitu. belajar tapi di ruangan yang Iya. terbuka, keluar dari lingkup sekolahan itu gitu, di lingkungan yang terdekat dengan sekolahan kami. Mungkin itu, Buris. Begitu nggih. Jadi nanti Bu Utami akan mengajak anak outing kelas nggih. Kira-kira outing kelasnya nanti Oke. di mana ya Bu ya? Kebetulan TK kami dekat dengan lingkungan yang terbuka itu ada Taman Sukawati, ada Ya. Tiara Sahari, ada Krido Anggo, alun-alun gitu. Kebetulan Buris, jadi dekat dengan pusat perkotaan gitu. Jadi banyak tempat sebenarnya. Ya, berarti nanti anak-anak diajak ke taman nggih yang Ibu harapkan tadi dapat bisa berkomunikasi nggih, bisa beradaptasi, Jadi bisa sosialisasi. berinteraksi dengan lingkungan. Nah, eh rencana nanti Ibu Utami akan meminta bantuan kepada siapa agar ini bisa terpecahkan masalahnya ini, terbantukan Jadi begitu. tentunya saya harus berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan pihak sekolah, ya, dengan teman-teman sejawat, gitu, dengan teman-teman guru di sekolah, gitu, dan juga orang tua murid, Buris. Begitu nggih. Nah, berarti rencana aksinya nanti Bu Tami adalah mengajak anak mencoba untuk outing kelas nggih dengan berbantuan dengan Oke. teman-teman berkolaborasi dengan kepala sekolah. Nah, kira-kira kapan itu akan dilaksanakan Bu Tami? Ini pinginnya secepatnya, Buris. Mungkin mulai minggu depan Hmm, harus sudah kami laksanakan gitu. nggih. Berarti minggu depan Bu Utami akan merencanakan aksi. Nah, Oke. targetnya berapa? Berapa minggu lah ibaratnya. Agar Dengan rencana ini, rencana yang kedua itu, ya, nanti kami berharap sudah mencapai skala nilai itu yang 6 atau 7 gitu, menurut saya sudah bagus sekali, Buris itu. iya, berarti target ya, target Iya. harus
nilainya 6 sampai 7 hingga anak itu berani nggih Nggih. berkomunikasi dengan temannya, berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, Nggih. eh tadi biar saya tahu progresnya nanti Bu Utami nih untuk minggu depan bagaimana Bu ini nanti. Saya bisa mengetahui oh ternyata anak ini sudah mengalami perubahan. Nah, progresnya bagaimana ini Bu nanti saya biar tahu tentang rencana Bu Utami nanti. Nanti saya sharing lagi sama Bu Riz gitu nggih. Oh ya. Saya berkomunikasi lagi dengan Bu Riz gitu nggih, Iya. menyampaikan hasilnya dari rencana yang akan saya lakukan itu nggih Bu Riz nggih. Nggih. Saya tunggu ya Bu Utami ya. Nanti ya. Nggih Bu Nanti Riz. saya tunggu progresnya. Mudah-mudahan dengan rencana aksi Bu Utami mengajak anak untuk outing kelas ke taman sehingga anak yang tadinya itu belum bisa berinteraksi, beradaptasi dengan lingkungan, maka dia dapat ya dengan cepat berinteraksi biar dapat mandiri nggih Bu Utami nggih. Saya tunggu nanti minggu Amin, depan amin. progresnya nggih Bu Utami. Nggih Bu Riz, siap insyaallah. Terima kasih Bu Riz. Ya, ya semoga minggu depan kita dapat bertemu kembali. Terima kasih Bu Utami. Amin. Sami-sami Bu Riz. Sampun Pak Ujang, saya kembalikan waktunya. Terima kasih pada Ibu Ris Prapti dan Ibu Tami yang sudah melaksanakan demonstrasi kontekstual dengan menggunakan alur cerita. Gimana perasaannya Bu Ris setelah mendengarkan apa yang diceritakan tadi oleh Ibu Tami, terutama tentang permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi? Kira-kira indikator ketercapaian apa yang ingin dikembangkan? Iya, ketercapaian. Perasaan saya senang Pak bisa berbagi, bisa sharing dengan Bu Utami. Nah, indikator yang saya kembangkan tadi adalah mendengarkan aktif. Saya sudah berusaha di situ. Saya rasa sudah tercapai dengan saya mendengarkan aktif. Saya menjadi pendengar yang baik, bisa merespon koci sehingga Bu Utami menjadi nyaman dan terbuka dalam menyampaikan semua permasalahannya sehingga pada proses coaching ini sudah direspon oleh koci dan saya dapat memancing menggali koci dalam menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan sepertinya kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai Pak Ujang. Yeah. Dari beberapa catatan yang sudah dibuat oleh Ibu Riz, kira-kira apa yang menjadi permasalahan dari Ibu Utami tadi? Bu Utami tadi mengatakan bahwa beliaunya memiliki anak didik baru yang dari pindahan dari TK lain, tetapi dalam waktu sepekan beliaunya memperhatikan, mengamati bahwa anak itu belum bisa bersosialisasi, beradaptasi dengan teman-temannya. Jadi sering nangis jika ditinggal mamanya seperti itu. Nah, ternyata setelah berkomunikasi Bu Utami dengan orang tuanya, ternyata anak ini memiliki kelebihan, dia itu bisa berinteraksi jika dia di tempat terbuka begitu Pak Ujang. Terbuka sehingga Bu Utami merencanakan aksinya nanti, mudah-mudahan dengan apa solusi yang tadi dibicarakan melalui proses coaching, beliaunya dapat menyelesaikan permasalahannya itu Pak. Dari percakapan yang sudah tadi dilakukan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan, yaitu berdasarkan hasil coaching yang tadi sudah dilakukan? Iya, kompetensi yang akan saya kembangkan lagi melihat dari prosesnya. Saya sudah menjadi pendengar yang aktif, menjadi pendengar yang baik, maka kompetensi berikutnya yang akan saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot.
Ya, Oh, dan ya sehingga nanti saya dapat menggali lebih potensi dari si Koci ini, Pak. Harapan saya seperti itu. wah, bagus sekali tuh Bu. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari Ibu Riz itu kedepannya bisa terrealisasikan, tercapai dengan baik. Ya. Nah, ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu Bu. Iya. Terima kasih pada Ibu Tami, Bu Riz Prapti, dan Pak Agus yang sudah bergabung dalam kegiatan demonstrasi kontekstual pada pagi hari ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. wabarakatuh.